Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di awal pembelajaran tahun 2021-2022. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berada di rumah, marilah kita selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dengan 5 langkah. Pertama, kita jangan lupa memakai masker ketika kita berada di luar rumah. Kedua, mencuci tangan pakai sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Kelima, membersihkan ruangan secara rutin. Anak-anakku yang berada di rumah, materi kita pada awal pertemuan ini tentang mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, mengungkapkan isi informasi dari teks laporan percobaan yang didengar. 3.1.2, mengungkapkan fakta dari teks laporan percobaan yang didengar. 3.1.3, menyampaikan secara lisan isi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca. 3.1.4, menanggapi informasi dari teks laporan. Anakku yang berada di rumah, simaklah materi tentang teks laporan percobaan. Di akhir pembelajaran ada tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anakku. Selamat menyaksikan. Materi pertemuan awal kali ini tentang mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Sebelum kita menjelaskan bagaimana itu laporan teks percobaan, marilah anak-anakku menyimak tentang pengertian laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Ciri teks laporan percobaan. A. Objektif, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. B. Berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta.
Coba bandingkan kedua kalimat di bawah ini. 1. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. 2. Terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Kalimat 1 bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Sedangkan kalimat 2 berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. C. Lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Mari kita lihat contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Tujuan: telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan: telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, amplas. Langkah-langkah membuat: 1. Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. 2. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. 4. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasil: telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Kesimpulan: pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Demikianlah contoh teks laporan percobaan. Setelah Anda menyaksikan video tentang materi teks laporan percobaan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tugas di rumah: 1. Tulislah 3 isi informasi yang terdapat pada contoh teks laporan percobaan di atas. Skor nilai 4. 2. Tuliskan 2 kalimat fakta yang terdapat pada contoh teks laporan percobaan di atas. Skor nilai 4. 3. Kemukakan isi informasi teks laporan percobaan di atas dengan menggunakan bahasa sendiri dan berikanlah tanggapan Anda tentang contoh teks laporan percobaan di atas melalui rekaman video. Skor nilai 4. Total skor 12. Keterangan: skor 4 sangat tepat, skor 3 tepat, skor 2 cukup tepat, skor 1 kurang tepat. Penilaian: skor perolehan siswa kali 100 bagi skor maksimal 12 sama dengan. Demikianlah materi tentang teks laporan percobaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.